Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dokter laporkan aksi intimidasi yang dilakukan oleh keluarga pasien. Diduga tak mahir berenang, seorang bocah perempuan tenggelam di perairan Sungai Musi. Lomba gerak jalan pelajar Kabupaten Ogan Komering Ilir berlangsung meriah dengan kostum-kostum yang unik. Menginap di rumah teman, seorang perempuan menjadi korban pencurian. Korban pun harus kehilangan ponsel dan uang tunai. Dengan ditemani suaminya, Sulistianingsih, warga Jalan Bambu, Sukarame, Palembang ini mendatangi Polrestabes Palembang. Perempuan 30 tahun itu mengaku telah menjadi korban pencurian saat menginap di rumah temannya. Akibatnya korban harus kehilangan sebuah ponsel dan dompet berisikan uang tunai sebesar Rp500.000. Kejadian bermula saat korban bersama anaknya menginap di rumah temannya di kawasan Jalan Talang Karet 2, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Namun saat bangun tidur, betapa terkejutnya korban melihat ponsel dan dompet yang berisikan uang tunai miliknya telah raib. Korban menduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela. Tidak ada bermaksud nak nginep oleh posisi anak lah tidur, jadi terpaksa lah nginep juga di sana. Sudah nginep di sana, tidak tahu bangun pagi itu kehilangan HP dengan dompet. Tiba-tiba hilang. Padahal posisi itu rumah itu 2 tingkat kan, di bawah dikunci, pojok sekali dikunci. Nah posisi yang di situ yang terbuka tuh. Nah pas kami bangun tuh jendelanya tuh lah tertutup lagi. Posisi jendela terbuka tadi. Pas kami cek tuh HP dengan dompet tadi nilai hilang. HP apa? HP iPhone 13. Duit? Duit sekitar 500. Itu tempat kawan gitu ya? Iya tempat kawan. Atas kejadian itu, total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai 11 juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pelajar SMA di Kota Palembang menderita luka dan cacat setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Upaya mediasi yang dilakukan polisi gagal setelah pihak terlapor tidak bersedia bertanggung jawab. Dengan berjalan tertati-tati dan dibantu orang tuanya, remaja berusia 17 tahun berinisial OS ini mendatangi gedung Satlantas Polrestabes Palembang. Pelajar SMA itu menderita luka di punggung, kaki, serta jari tangannya. Kini ia mengalami cacat permanen setelah terlibat kecelakaan dengan pengendara lain bernama Ayub. Kedatangan korban, orang tua, dan kuasa hukumnya kali ini untuk menghadiri mediasi dengan Ayub sebagai terlapor oleh pihak kepolisian. Sayangnya setelah dilakukan pertemuan hampir 2 jam, kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat. Pasalnya, sebagai pihak terlapor, Ayub tidak bersedia bertanggung jawab terhadap kondisi korban. Bahkan terlapor siap melanjutkan kasus ini ke proses hukum hingga pengadilan. Orang tua korban pun berharap ada keadilan terhadap anak perempuannya itu. Minta keadilan lah Pak, yang jelasnya. Tadi sedang saat mediasi dia jingok anak dagal, jingok suruh nunggu anak aku dak ngehargai kami lah Pak. Dengan sombongnya, seolah-olah kami yang ini minta sama dia. Bukan dia minta sama kami minta keadilan lah Pak. Anak aku lah sudah cacat, setidaknya hargailah kami. Dia jingok lagi dak galak Pak, malah katanya buang waktu jingok kami, jingok anak aku. Berarti kita ikuti proses hukum aja Bu? Iya, malah dia minta naik ke perkaranya. Kasus kecelakaan ini terjadi saat korban yang hendak berangkat ke sekolah ditabrak oleh terlapor yaitu Ayub dari arah berlawanan dengan sepeda motornya saat berupaya menghindari kendaraan lain. Aksi tersebut berlangsung di Jalan Rama Kasih Raya, Ilir Timur 3, Palembang, 21 Juni lalu. Meski korban menderita luka yang cukup parah, tetapi keluarga korban masih membuka pintu perdamaian. Sayangnya, niat baik tersebut justru tidak direspon oleh terlapor. Hingga kasus ini terus bergulir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Ratusan warga antusias menyaksikan lomba gerak jalan di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Aksi kompak berbaris dan baju yang unik tentu mengundang perhatian. Berikut informasi selengkapnya. Ratusan pelajar SD dan SMP di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Ilir mengikuti lomba gerak jalan pada Rabu siang. Tak hanya berjalan bersama-sama, aksi kostum dan kekompakan mereka di jalan jadi mengundang perhatian warga sekitar. Mereka menyusuri rute yang telah ditetapkan panitia lomba mulai dari depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Oki dan berakhir di lapangan Hatta Kayu Agung. Kegiatan ini jadi suatu perayaan jelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Serunya aksi lomba gerak jalan di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai-sampai membuat orang tua luput mengawasi anak mereka saat menyaksikan pertunjukan. Akibatnya ada anak yang terlepas dari pengawasan orang tua. Pelajar SD dan SMP di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Ilir mengikuti lomba gerak jalan pada Rabu siang. Kegiatan ini jadi satu perayaan jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Di tengah tingginya antusias warga Kayu Agung menyaksikan jalannya lomba, ada orang tua yang luput mengawasi anak mereka saat menonton. Akibatnya, ada anak yang terlepas dari pengawasan orang tua seperti yang dialami bocah laki-laki berusia 4 tahun ini. Beruntungnya, sang anak berhasil dipertemukan dengan orang tuanya setelah panitia lomba mengumumkan menggunakan pengeras suara. Ya, baiklah. Tadi ada dari anak kecil, masih balita, tersesat di kerumunan keramaian peserta gerak jalan ini. Tidak lama petugas kami yang pengamanan di lokasi finish itu menghampiri, mendekati anak tersebut, kemudian membawa ke meja panitia, dan tidak lama kemudian orang tuanya datang. Kemudian kami serahkan kembali ke orang tuanya untuk masyarakat supaya bisa tertib untuk menjaga anaknya di kawasan Kota Kayu Agung. Pihak kepolisian mengimbau bagi orang tua yang berada di tengah keramaian untuk tetap mengawasi anaknya. Sebab jika tidak dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan sang anak, mengingat banyaknya warga dan kendaraan yang melintas di jalan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Dan laporan tadi mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.